I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Baik teman-teman, saya cek kondisi otot selesai lebaran ya. Dan kali ini sebentar lagi saya akan memberikan tutorial cara membentuk otot dada di rumah, hanya rebahan saja tetapi menggunakan dumbbell. Bagaimana caranya? Langsung saja disimak sebentar lagi. Ini kondisi sebelum kita latih. Ya. Jadi kita rebahan saja teman-teman, santai gerakannya, tetapi gerakannya benar-benar kita fokuskan di bagian otot dada, primary-nya, kemudian sekundarinya ataupun otot yang kedua yaitu tricep. Ya, jadi kita benar-benar, saya di sini mencoba menggunakan metode Mike Mentzer. Jadi beliau ini adalah legenda bodybuilding yang mempunyai metode yang menciptakan metode Mike Mentzer seperti apa nanti. Jadi lebih mengutamakan MMC atau Mind Muscle Connection dan performa. Nah, langsung saja di sini kita pakai dumbbell saja teman-teman. Ya, pakai dumbbell, kemudian kita rebahannya di sini. Ini pakai alas punya anak saya. Jadi gerakannya teman-teman nanti ada yang namanya warming up-nya 2 saja, tetapi high repetisi dengan performa yang dengan MMC ya, dengan MMC seperti itu. Oke. Langsung di set. Nah, jadi begini posisinya. Jadi mohon maaf, ini memang saya set sendiri karena tidak ada kameramen teman-teman. Yang penting ilmunya, oke? Mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, sip. Oke, posisi kita flat. Teman-teman bisa pakai alas ya, terserah pakai alas apa. Hop. Ya. Rebahan, namanya rebahan. Kita pakai dumbbell chest ya guys ya. Di perlahan performa. Kita ambil 15. Ingat, performa. Terasa guys. Wah. Ya. Terakhir. 5. Sah. Ya. 15. Tinggal dari sini saya buat posisinya. Oke. Oke, yang kedua ini sebenarnya tidak boleh ada jedanya teman-teman ya. Jadi harus no rest, tanpa istirahat. Jadi yang kedua tetap biasanya kalau beban ini kalau di gyman itu harus nambah. Jadi misalkan dari 10 kilo harus 15 kilo atau 20 kilo dengan repnya turun. Ya, repnya kalau tadi 15, maka boleh 10 atau separuhnya. Boleh.
Jadi kita coba tetap 15 saja ya, karena beban saya tetap, dumbbellnya saya tetap 10 kilo dengan performa yang tepat. Jadi ini hanya pengambilan view-nya yang beda ya teman-teman. Di atas nih guys. Oke. 15. Ya. 5. Ingat, perhatikan performa ya, pertahankan kualitas angkatan. 6. 7. 8. 9. 10. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4. Good. Yuk 5 terakhir. Hop, 5. Ya. Panas guys di sini ya. Nah, ini sudah 2 set nih teman-teman. Jadi saya merasa sendiri di sini agak ngepam sudah. Agak ngepam, jadi pertahankan performa pada waktu dorong ya, pada waktu positif negatifnya juga pada waktu puncak usahakan teman-teman tahan lah lebih, misalkan 3 detik, 5 detik, turun lagi. Nah, jadi ini adalah strategi teman-teman ya. Biasanya karena banyak teman-teman itu suka dada besar katanya ya, dada bidang. Kalau saya sih tidak, kurang nyaman kalau dengan otot dada yang terlalu besar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi merupakan strategi atau metode Mike Mentzer yang saya sudah terapkan kemarin pada waktu mulai latihan lagi hari Rabu. Kebetulan pas latihan lab, waduh, sampai sekarang saya masih sakit kaki, masih linu. Nanti jadwal lab nanti, tapi nggak apa-apa, tetap semangat karena sudah sesuai jadwal. Jadi begitu teman-teman. Jadi gerakan tadi bisa sangat teman-teman itu diaplikasikan setiap hari boleh, atau seminggu 3 kali boleh jika pengen otot dada yang bagus bidang ya. Tetapi asalkan ingat, utamakan performa ya, dan jangan pernah ambisi atau ego dengan gerakan yang cepat ya. Otot sudah tidak kena, kemudian rawan cedera, kemudian juga sia-sia, menurut saya sih sia-sia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan strategi. Ini bisa dilakukan di gym, ini bisa dilakukan di rumah. Hanya bedanya di beban saja atau free weight-nya ataupun alatnya. Kalau misalkan di gym wajib tambah beban ya. Jadi ketika sudah 2 set tadi, nah teman-teman ketika sudah mau 3 set, masuk ke top setnya. Jadi tambah beban dengan repetisi malah turun dengan tetap performa yang tepat, dengan performa yang sama, kualitas angkatan yang sama. Jadi seperti itu saja ya, karena memang namanya juga maintain di rumah ya teman-teman ya, namanya juga olahraga di rumah. Kita tidak ada ambisi untuk mengalahkan siapapun. Begitupun juga kita di tempat gym, jangan pernah ada ambisi untuk mengalahkan siapapun teman-teman, karena sekali lagi musuh terbesar, musuh terberat itu adalah diri sendiri. Kita sendiri musuh terberatnya. Makanya jangan pernah memandang orang yang sudah badannya jadi, yang sudah badannya bagus, kita pengen seperti mereka. Kita tidak tahu bagaimana fitness journey mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana effort mereka. Terus kita langsung seenaknya saja, wah saya harus lebih dari mereka. Jangan. Memang hanya sekedar motivasi, bolehlah. Tetapi ingat, sekali lagi, motivasi itu naik turun, up and down. Semuanya kembali pada diri kita masing-masing, goalsnya kita masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf, mungkin saya hanya memberikan tutorialnya saja. Silakan teman-teman aplikasikan. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi
berusaha mulai sekarang, mulai membentuk lagi, mulai konsisten lagi. Ayo ini sudah selesai Lebaran, saatnya kita lebarkan lagi otot-ototnya kita ya. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe dan Elevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Semangat ya teman-teman ya. Saya nanti jawab hal lain nanti. Sebentar lagi akan live, oke, di YouTube.